Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umur din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Doa Sayyidul Istighfar. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Salah satu untuk menjadikan rumah tangga kita itu tenang adalah dibiasakan membaca Al-Quran di rumah. Ya. Kalau rumah kita ingin tenang, mendapatkan keberkahan, keluarga tenang juga, anak, istri. Nah, ini kuncinya salah satunya adalah dijadwalkan atau dirutinkan di rumah itu dibacakan Al-Quran. Ya. Malam hari ini kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Ya. Bacanya. Oh, bacanya 1 sampai 180. Oh iyalah, berarti kita baca 181. Al-Baqarah 181. Ketemu sudah? Kita awali dengan tawud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un alim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat
faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sampai di situ dulu, kita lanjutkan keterangannya. Tapi keterangannya ini kemarin kayaknya sudah ya Pak Haji? Sudah ya? Faman badalahu ba'da ma sami'u sudah. Ini tentang wasiat. Faman badalahu maka barang siapa yang mengganti wasiat ba'da ma sami'ahu setelah dia mendengar wasiat tersebut fa innama ismuhu maka dosanya 'alal ladzina yubadiluna terhadap orang yang mengganti wasiat tersebut. Ya. Innallaha samin alim sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, alim Maha mengetahui. Sudah kemarin karena ya Pak Haji ya? Sudah. Ya. Puasa sekarang ya 183. Berarti mulai 183. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Kutiba itu diwajibkan. Artinya furido. Asalnya dari kataba. Kataba itu menulis, kutiba itu ditulis, gitu ya. Tapi di sini kutiba artinya diwajibkan. Alaikum atas kalian yaitu orang-orang beriman apa asyamu siam. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian minal umam dari umat-umat terdahulu. Jadi syariat terdahulu juga ada puasa juga ya. Syariat umat-umat sebelum umat Islam. Ya. La'allakum agar kalian atau mudah-mudahan kalian tattaqun yaitu apa? Bertakwa atau agar kalian menjauhi maksiat. Ya, karena puasa itu nanti akan menghalangi orang berbuat maksiat. Puasa itu akan melemahkan syahwat. Nah, jadi salah satu untuk mengendalikan hawa nafsu ya puasa. Ya. Karena kalau kita puasa banyak aturannya. Bicara ini tidak dapat pahala, berbuat dosa tidak dapat pahala, bahkan bisa batal puasanya. Maka memang betul untuk mengendalikan hawa nafsu adalah dengan puasa. Dan kita butuh puasa berarti. Puasa itu kebutuhan kita. Ya, karena dengan puasa ya kita akan melesan, kita akan menahan. Tidak sembarangan ngomong karena ada hadisnya ya, tiap bulan puasa itu kan gitu ya. Sering kalau kultur Ramadan, nah, apa itu dalilnya itu hati yang dibaca? Ya, barang siapa yang berpuasa tidak bisa meninggalkan perkataan qaulazur yang sia-sia, maka tidak ada puasa baginya. Maka orang yang biasa harinya itu ngomongnya tidak dikontrol, ngomong sana ngomong sini, ngomong jorok, ngomong yang tidak pantas dengan puasa, oh iya. Percuma saya puasa, tidak makan, tidak minum, tapi lesannya tidak berpuasa. Ya, gampang ngomongan orang, gampang gibah. Ya, maka apa? Akhirnya dia tahan. Ya sudah, karena puasanya nanti sia-sia. Itu baru lesan saja, belum yang lain. Ya, maka betul bahwasanya puasa itu wajib. Nah, jadi kewajiban itu sesuatu yang memang kita butuhkan, seperti sholat.
Ya. Coba sholat itu tidak wajib. Nanti masjid sepi kan, masjid sepi ya kan, tidak wajib kok sholat. Nah, maka sesuatu yang diwajibkan itu sebenarnya itu karunia dan keuntungan bagi kita. Itu keuntungan. Ya, coba kalau puasa Ramadan tidak wajib, sholat 5 waktu tidak wajib, kacau nanti. Ya. Padahal apa? Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Akhirnya tidak sholat, tidak wajib kok. Akhirnya kemungkaran nanti merajalela. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang-orang beriman kutiba diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alladzina min qablikum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian itu bertakwa atau agar kalian itu menjauhi maksiat. Ya. Kenapa? Fa innahu yuksiru syahwah, karena puasa itu akan menghancurkan syahwat. Nah, orang kalau lapar itu syahwatnya juga berkurang. Tapi kalau orang kenyang, udah syahwatnya naik juga. Nah, dengan puasa ini ditekan. Lapar, haus itu mau aktivitas itu kan malas gitu ya. Apalagi ini. Apalagi puasa itu ya ini hikmahnya dari sisi kesehatan saja ya. Orang kalau lagi lapar itu kan tidak ada yang dimakan ya, tidak ada yang dimakan. Maka yang dimakan apa? Maka yang dimakan tuh sel-sel yang sudah tua, sel-sel yang nanti sudah tua atau sel-sel yang nanti lama-lama itu menjadi kanker itu yang dimakan. Ya, makanya kan dalam hadis apa? Sumu tasihu. Puasalah kamu akan sehat. Walaupun sebenarnya kalau kita tidak mengetahui hikmahnya ya sudah kita lakukan karena ini perintah. Orang yang rata-rata umur panjang itu kan banyak puasanya ya. Terutama puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Itu karena apa? Karena segala penyakit itu asalnya dari apa? Dari perut. Asal muasal sumber penyakit itu dari perut. Apalagi zaman sekarang yang makanan serba apa? Instan. Ya. Mie juga instan, ya kan? Minuman juga banyak pemanisnya, pengawetnya, pewarnanya. Itu menarik bagi anak-anak ya. Makanya anak-anak itu banyak sekarang anak-anak itu masih SD sudah kena ginjal. Ya. Anak-anak sudah kena penyakit yang banyak ginjal ya. Ginjal. Itu karena apa ya? Pola makan zaman sekarang ini. Nah, maka dengan puasa itu ditahan semua. Ya, dengan puasa tidak makan. Ya, jadi puasa itu akan menghancurkan syahwat. Makanya pesan Rasulullah, kalau ada seorang pemuda itu umur berapa kemarin, Pak? Dari balik sampai 40 tahun ya, itu pemuda. Nah, ini masih ada yang pemuda ini? Tidak ada ya ini. Oh, Pak Sarip masih pemuda ini. Mana? Nah, ini pemuda itu apa? Tenaganya itu lagi kuat-kuatnya. Nah, syahwatnya juga sama kan? Nah, ya, iya. Ya dibanding dengan orang yang 50 60 coba 70. Tapi kemarin viral ya. Ada kakek-kakek 74 nikah gadis 24 tahun ya. Nah, tuh. 74 tapi masih apa? Masih semangat ya. Semangat muda. Nah. Makanya kalau ada seorang pemuda itu sudah ya syahwatnya sudah ada tapi belum punya modal untuk nikah. Apa solusinya? Ya puasa. Fa innahu wija, karena puasa itu sebagai perisai. Nah, sekarang tuh luar biasa gangguannya. Sudah pemuda, ya, sudah tidak puasa, ya kan? Sementara sekarang itu godaan itu luar biasa lewat medsos gitu kan? Ya.
Termasuk di Tarakan itu kayaknya tinggi ya, tinggi kasus pacaran ya, anak-anak remaja SMP SMA ya, yang kemudian hamil gitu kan. Nah itu kan anak-anak muda remaja itu kan sudah syahwatnya sudah ada, pergaulannya juga bebas ya, akhirnya seperti itu. Apalagi banyak kafe-kafe ya, kafe-kafe itu rata muda-muda ya. Nah kafe-kafe itu muda-muda, kalau sudah jam 11-12 itu sudah ya, biasanya itu. Jadi puasa itu supaya kita apa? Supaya kita bisa menahan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu kan tidak bisa dihilangkan ya. Bahkan tidak harus dihilangkan. Kalau hawa nafsu kita tidak ada ya kita tidak selera, makan tidak selera, minum tidak selera, tidur tidak selera, ya nikah juga tidak selera karena tidak ada nafsunya kan. Maka orang tidak nikah itu biasanya dua sebabnya. Pertama apa? Pertama tidak nafsu memang. Dalam artian tidak nafsu itu tidak bisa berdiri gitu loh. Jadi kalau mau nikah itu kayaknya percuma kan begitu. Imam Syafi'i itu ya, itu punya anak laki-laki. Kalau Imam Syafi'i sudah tuh anaknya, burungnya sudah bisa berdiri, sudah langsung cepat-cepat nikahkan. Itu zaman dulu ya, zaman dulu belum seperti sekarang pergaulan bebas, belum ada medsos. Zaman dulu tahu anaknya sudah bisa berdiri ya sudah nikahkan. Kalau enggak kan bahaya ya, bahaya memang. Ya. Tapi sekarang berapa batas umur minimal tuh? 18 tahun kalau di Indonesia ya, 18 tahun. Berarti sudah lulus SMA. Oh 20, berarti berubah lagi ya, 20. Nah ini kan rawan ini, usia-usia antara 15-20 sekarang ini. Nikah tidak boleh, sementara apa? Sudah bisa berdiri ya kan? Belum nanti temannya perempuan juga. Nah ini apa namanya, problem juga. Ya, ayat selanjutnya. Apa lagi? Ayyamam ma'dudat ya. Nah, puasa itu adalah yaitu hari-hari yang sudah ditentukan. Yaitu tiap apa? Bulan Ramadan. Ya, jadi puasa Ramadan ini sudah ditentukan setahun sekali. Jadi puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Dulu sebelum puasa Ramadan wajib, puasa yang sunnah, puasa yang wajib puasa 10 Muharram. Ketika Rasulullah di Madinah itu belum ada syariat puasa Ramadan. Sampai di Madinah Rasulullah melihat orang-orang Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram. Terus ditanya oleh Rasulullah, kamu puasa apa wahai orang Yahudi, kok puasa 10 Muharram? Orang Yahudi mengatakan pada tanggal 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka untuk mengingat itu dan rasa syukur kepada peristiwa itu, maka kami orang Yahudi tiap 10 Muharram puasa. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan kami umat Islam lebih berhak untuk melakukan puasa. Maka saat itu kemudian apa? Puasa wajib yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Belum ada Ramadan, belum ada. Ya. Setahun kemudian barulah turun surat ayat ini, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka kemudian apa? Puasa 10 Muharram yang tadinya wajib menjadi sunnah, kemudian yang wajib puasa Ramadan. Nah, mulai saat itulah sampai sekarang. Ya. Ayyamam ma'dudat, maka puasa Ramadan itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan Ramadan. Ya, Ramadan itu setelah Sa'ban ya. Sa'ban
setelah sebelum Sya'ban Rajab gitu kan. Nah, Ramadan itu dalam Islam, kalender Islam itu kan tanggal itu cuman kalau tidak 29 30. Jadi kalender Hijriah itu tidak ada tanggal 31, tidak ada. 28 juga tidak ada. Kalau tidak 29 ya 30 hari. Maka kadang-kadang kita puasa Ramadan itu kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Tidak mungkin puasa 31 hari, tidak mungkin. Ya. Kalau tidak 29, 30, 29, 30. Ya, Ramadan. Ya. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kalian, ya, yaitu ketika datang bulan Ramadan, maridon sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan musafir, ya, apa maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka gantilah. Nah, maka orang yang di bulan Ramadan pas puasa Ramadan kok dia sakit, nah maka boleh tidak berpuasa. Sakitnya seperti apa? Sakit yang tidak boleh berpuasa, sakit yang boleh untuk tidak puasa. Dulu pernah dibahas ya di bab apa? Sakit apa, Pak? Masih ingat? Sakit apa yang membolehkan kita tidak puasa? Ya, sakit yang memberatkan. Tapi dulu pernah ada kayaknya ada pendapat walaupun ini jarinya ini kena pisau, nah, itu namanya sakit juga kan? Nah, itu sudah memenuhi kriteria ini, sakit yang penting kan gitu. Apalagi kalau sakit mungkin harus minum obat, ya kan, sehari 3 kali. Nah, ini bisa, itu termasuk sakit. Ya, nah ini dalam fikih itu pembahasannya sakit yang seperti apa ya? Seperti tadi. Ya. Kalau sakit gigi, mana? Enak puasa atau enak tidak puasa sakit gigi itu? Sama saja ya, sakit gigi makan minum juga tidak enak. Ya, ya termasuk sakit juga. Sakit hati, ya. Ya, sakit itu nanti dibahas di bab fikih ya, ada nanti bab Bulughul Maram mungkin ada juga hadisnya ya, ada hadisnya. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa yang di bulan Ramadan sakit, au ala safarin atau musafir bepergian. Ya, maksudnya apa musafir ini? Musafir yang boleh untuk sholat qashar. Musafir yang boleh untuk sholat qashar, maka dia boleh tidak puasa. Ada jaraknya ya, kemarin. Nah, kalau di Syafi'iyah itu musafir yang boleh qashar itu berapa? 2 marhalah ya. 2 marhalah atau sekitar mungkin 80-90 kilo. Itu berarti musafir yang boleh untuk mengqashar sholat. Nah, di situ juga sama, berarti apa? Orang yang melakukan perjalanan musafir yang 2 marhalah atau sudah sampai kepada 8-9 kilo ini boleh dia tidak berpuasa. Faman kana minkum maridun ala safarin ini. Nah, sekarang 1000 kilo boleh enggak? Boleh juga kan? Tapi cuma 1 jam naik pesawat Tarakan Surabaya 2 jam. Berapa kilo itu? Lebih dari 1000 kilo ya. Karena pesawat itu rata-rata 1 jamnya itu berapa kilo? Ya, rata-rata itu 1 jam itu 700-an kilo ya, nggak salah. Pesawat. Ya. Berarti sini Balikpapan itu ya 500-600 kali ya. Tidak ada 1 jam ya Balikpapan. Nah, itu musafir yang boleh untuk qashar boleh karena jaraknya sudah lebih daripada 2 marhalah, walaupun itu sampai 1000 kilo, walaupun cuma 1 jam saja. Dan itu tidak memberatkan kan? Naik pesawat sini Balikpapan berat enggak? Enggak berat. Ya, kita baru duduk, bincang-bincang, tidur sebentar sudah sampai. Bagi orang puasa itu enggak menyiksa. Tetapi itu tetap boleh ya.
Kita ke Balikpapan pas puasa Ramadan ya kan. 1 jam saja tidak puasa, boleh. Tapi rugi ya. Rugi. Ya, karena lebih afdol apa? Lebih afdol tetap puasa karena perjalanan itu tidak menyiksa, tidak memberatkan, tidak ada masyakoh gitu. Walaupun boleh gitu ya. Kenapa? Karena lebih dari 2 marhalah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, maka barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, tidak berpuasa, fa'iddatun, ya maka hendaklah dia itu apa? Mengganti min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain. Artinya puasa setelah bulan Ramadan. Nah, namanya nanti puasa qadha gitu ya. Tuh. Walalladzina, dan bagi orang-orang la yutikunahu, yang tidak kuat. Nah, jadi ada orang yang tidak berpuasa karena sakit, karena musafir. Ada juga orang-orang yang tidak puasa kenapa? Tidak kuat. Siapa yang tidak kuat? Likabirin, seperti orang-orang yang sudah jumbo tua renta. Ya. Jumbo tua renta. Au marodin, atau sakit la yurja bur'u, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ini sakit dia. Tapi kayaknya sakit itu ndak bisa sembuh. Ya, seperti stroke ya, stroke yang berat. Walaupun bisa sembuh itu kan kecil kemungkinan ya. Cuman bisa berbaring, apalagi kalau sudah ndak bisa jalan, ya itu sudah berat. Apalagi sudah tua kan. Nah, kalau masih muda mungkin masih ada harapan sembuh ya, stroke. Tapi jarang anak muda stroke ya. Jarang. Yang stroke itu rata-rata yang sudah tua ya. Tapi ada juga ya anak muda stroke ya. Nah, enggak tahu ini anak muda kok bisa stroke ini. Hah? Oh, banyak ternyata ini. 30-an ya. Oh, 30-an itu kan masih muda. Ya. Nah. Stroke. Berat atau ringan? Oh, ya. Ya, jadi sakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya. Dan dia tidak puasa. Maka apa? Fafidiyatun, hendaklah dia membayar fidyah. Jadi di sini ada 2 ya dalam Al-Qur'an. Siapa yang tidak berpuasa karena musafir atau karena sakit, tapi sakitnya itu tidak lama, maka nanti dia mengqadha puasanya. Nah, yang kedua, orang yang sudah tua, ya, apalagi pikun, nah sudah. Ya pikun itu sudah barusan makan aja, ditanya belum makan, padahal piringnya masih di depan ya, ini sudah pikun. Ya kalau sudah pikun ini bukan hanya puasa, sholat pun juga sudah gugur karena akalnya sudah apa? Seperti orang yang hilang akal, ya kan? Hilang akal itu kan sudah tidak ada kewajiban kan begitu. Ya. Nah, orang yang sudah tua renta itu atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka sebagai gantinya dia membayar fidyah. Apa fidyah? Ta'amu miskin, yaitu makanan orang miskin. Ya, jadi ini bisa di 2 ya. Yaitu dia fidyah. Fidyah itu memberi makan kepada orang miskin. Berapa? 1 mud ya. Ya qadra ma yaqulu fi yaumihi. Wa huwa muddan min ghalibi futil balad likulli yaumin. Yaitu dia memberi makan kepada fakir miskin di hari dia tidak puasa. 1 mud. 1 mud gini ya kemarin ya. 1 mud. Kalau dulu kan korma 1 mud gini bisa untuk 1 hari. Kita tidak biasa makan korma.
makan 2-3 sudah kenyang ya. Kalau kurma itu kita ini 2-3 itu sudah kayaknya tidak sanggup itu loh. Dan kurma itu kalau dikunyah sekali 2 kali kayaknya belum cukup ya. Ngunyahnya itu harus banyak itu loh. Saya merasakan tuh kalau kurma. Tidak bisa langsung ditelan gitu loh. Atau karena tidak biasa. Tapi kalau nasi itu kadang tidak ditelan, tidak dikunyah langsung ditelan, bisain nasi itu. 1 kali 2 kali sudah langsung ditelan. Ya. Tapi kalau kurma itu walaupun lembut, itu kalau kita makan itu coba kita perhatikan. Itu ngunyahnya itu kalau sekali 2 kali kurang tidak cukup, tidak bisa ditelan kayaknya. Ya. Jadi memberi makan, memberi makan bagi orang miskin 1 hari 1 mud. Ya, makan di sini apa? Memberi makan ya. Cuman masalahnya makan di sini mentah atau mateng kan gitu ya. Kalau kurma kan langsung bisa dimakan. Kalau kita memberi beras 1 mud sini nanti harus dimasak dulu ya. Iya kalau yang miskin tuh punya kompor, punya gas gitu kan, bisa dimasak. Tapi kalau enggak punya, yang enggak punya lauk lagi kan, ya, ya kalau di kita ini sebenarnya makanan pokok itu kan apa? Beras atau padi? Nasi kan gitu. Kalau beras itu ayam ya, ayam. Kalau nasi itu ayam enggak begitu suka. Nasi. Nah sebenarnya nasi aja sudah makanan pokok ya. Tapi kalau tidak ada sayur, tidak ada lauknya ya kayaknya ya belum makan ya. Tidak dimakan kan gitu. Kecuali kalau zaman dulu ya, zaman Jepang atau Belanda itu ya sudah alhamdulillah bisa makan nasi itu alhamdulillah. Walaupun tidak ada lauknya. Ya. Mungkin orang dulu masih ingat makan cuman sama garam ya. Terus sama parutan kelapa itu ya. Kelapa diparut, dicampur garam, nah itu sudah enak. Ya. Ya. Dari Tarakan dan jam 2 sampai di rumah saya itu belum asar, di Nganjuk itu belum asar. Nah, kita mendapat keringan rukso. Berarti rukso itu kan bisa saya gunakan untuk apa? Semau saya kan rukso itu. Ya. Kita kan tidak boleh, istilahnya kita boleh mengambil tidak berpuasa. Jangan ruksonya itu. Ya. Kita mengambil tidak berpuasa. Bolehkah rukso itu saya gunakan untuk berkumpul sama istri saya di waktu saat sudah sampai di Pulau Jawa? Kita tidak menggunakan rukso yang saya dapat itu. Iya, ya. Rukso itu kan hak saya. Apakah kita membayar dia atau memang rukso itu menang untuk saya? Ya, jadi musafir kan boleh untuk tidak berpuasa karena ada keringanan atau rukhsah ya. Hah? Ya. Berarti kan dia tidak berpuasa kan? Ya kalau tidak berpuasa berarti tidak ada larangan-larangan yang berlaku ketika kita puasa kan? Iya. Ya jadi boleh kalau dia sudah ngambil rukhsah ya sudah boleh. Karena dia tidak puasa kan berarti. Kalau sudah tidak puasa berarti ya tidak berlaku hukum-hukum. Ya tidak, gimana lagi wong namanya tidak puasa kan? Yang namanya tidak puasa kan boleh makan, boleh minum. Ya kan? Kan tadi rukhsah berarti tidak puasa. Kalau tidak puasa berarti di perjalanan boleh makan, boleh minum, boleh kan? Boleh. Jima dengan istri? Boleh kan? Hah? Oh sama-sama musafir ini sama-sama musafir. Iya. Ya, dulu di fikih pernah dibahas ya. Di fikih dulu pernah dibahas. Iya. Iya.
Ya, jadi boleh aja karena sudah tidak berpuasa. Kalau sudah tidak berpuasa berarti mau makan, mau minum, ya, itu sudah tidak dosa kan, tidak dosa. Kenapa? Saya musafir kan begitu. Musafir boleh untuk tidak, sebagaimana orang sakit juga kan. Orang sakit tidak berpuasa, boleh makan, boleh, boleh minum, boleh juga. Kenapa? Tidak berpuasa. Kenapa tidak puasa? Karena sakit, dan itu dibenarkan oleh syariat. Apanya? Oh, kalau sengaja itu. Kalau sengaja tidak musafir, tidak sakit, ya kan? Terus dengan sengaja berhubungan suami istri, tidak ada alasan, tidak ada rusuhnya, ya dia nanti itu 2 bulan tadi. Hah? Denda. Iya, itu nanti urut-urutan. Pertama kan memerdekakan budak. Baru apa? Nah, setelah berhubungan sembuh, sehat. Ya, kalau seperti itu sudah selesai, nanti setelah sembuh, maka dia nanti sampai maghrib tidak boleh makan, tidak minum, tapi tetap tidak dihitung puasa untuk menghormati bulan puasa. Sama seperti wanita haid kan, pas puasa wanita haid jam 12 siang sudah berhenti haidnya, ya. Itu fikih dulu pernah dibahas kayaknya ya. Tidak berhenti. Maka hendaklah dia menahan, karena dia sekarang sudah suci dia. Dia sudah suci, tidak ada uzur untuk tidak puasa. Ya jadi pagi sampai jam 12 masih boleh makan ini, makan, minum. Tapi setelah jam 12 sudah bersih, terus dia mandi, sudah sholat duhur, saat itu kan dia sudah tidak haid, tidak ada halangan untuk tidak berpuasa. Maka dia sampai maghrib tetap menahan, tidak makan, tidak minum. Ini dalam Syafi'iyah seperti itu. Wallahualam dari dalam mazhab yang lain ya. Ya gitu. Ya. Tidak berpuasa. Ya kan tidak ada uzur untuk tidak puasa. Apa alasannya dia tidak berpuasa? Secara syar'i tidak ada kan? Nah, kecuali tidak tahu. Ya, tahu. Ya. Ya nanti mungkin lebih diperjelas detail ketika bab di fikihnya ya. Kalau di fikih itu lebih detail. Kalau dalam Bulughul Maram itu hadis-hadisnya saja. Yang terkadang kejadian-kejadian itu di fikihnya nanti, bukan di sininya. Ini dalil-dalilnya saja, dalil-dalilnya. Ya, kita lanjut. Maka dia memberi makan kepada orang miskin, yaitu setiap harinya satu mud dari makanan pokok setempat. Ya, kalau di sini ya beras ya kan, tapi biasanya beras ya. Kalau tidak beras ya uang ya. Biasanya kan ada dikonversi uang juga ya. Ya berapa hari, satu hari berapa biasanya kalau di lazis itu 30 ya. Untuk makan satu hari lah ya, cukup ya, cukup sekali makan. Ya masalahnya orang itu kadang-kadang sekali makan sehari juga kuat juga ya. Ada juga. Tapi ada yang biasanya 3 kali ya. Walaupun sebenarnya 1 kali makan sudah kenyang gitu kan. Nah hitungannya ini makan 3 kali atau sekali itu.
Ya, 1 hari lah. Kalau di ini 1 hari. Nah umumnya di sini 1 hari makan berapa kali kan begitu ya? Nah 3 kali ya berarti itu 3 kali. Kalau di daerah tertentu makannya cuma 2 kali ada ya. Di Sulawesi itu ada ya, makan cuma 2 kali. Siang dan malam. Jadi kalau pagi itu cuma kue saja. Kue sama minuman aja. Ya, hah? Itu. Ya. Nah, jadi itu ya, fidyatun membayar fidyah. Nah, dulu ya. Di awal-awal Islam ya, di awal Islam itu orang yang tidak puasa, orang yang dia itu mampu puasa, itu ada 2 pilihan. Dia tidak sakit, tidak musafir. Itu ada 2 pilihan. Puasa Ramadan atau kalau tidak puasa bayar fidyah. Dulu ada pilihan seperti itu. Ya. Jadi kalau dia itu sehat, tidak sakit, tinggal pilih mau puasa atau bayar fidyah saja. Awal-awal Islam. Ya. Nah ini kalau orang yang kuat, punya uang saya fidyah saja, tidak puasa kan gitu. Awal-awal Islam itu seperti itu. Ada pilihan. Kalau tidak puasa ya fidyah. Ini bagi orang yang mampu maksudnya ya, orang yang kuat. Ya gitu. Nah kemudian itu dihapus. Dihapus dengan ayat berikutnya ini. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia puasa. Berarti tidak ada pilihan untuk fidyah. Pokoknya kalau tidak sakit, tidak musafir ya puasa. Gitu loh. Tidak ada fidyah. Fidyah itu bagi 2 orang tadi apa? Orang yang sudah jumbo, kemudian orang yang sakit tidak bisa diharap kesembuhannya itu fidyah. Ya. Nah dulu orang yang sehat pun 2 pilihan, puasa atau bayar fidyah. Tapi kemudian dihapus dengan ayat ini. Faman syahida minkum, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah. Nih, oh sudahkah? Oh ya, berarti kita lanjutkan pada pertemuan datang ya, masih bab tentang puasa. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.